Sesuatu yang sangat besar sudah bergerak di langit Iran, tapi tidak ada yang benar-benar menyadari seberapa dekat situasi ini akan lepas kendali. Yang terlihat seperti misi serangan biasa, ternyata berubah menjadi perang melawan tipu daya, pertahanan tersembunyi, batas bahan bakar, dan kekacauan elektronik sekaligus. Jet-jet yang seharusnya bisa masuk dan keluar tanpa hambatan, tiba-tiba terjebak di dalam lapisan jebakan yang tidak terlihat. Pertanyaannya sederhana, bagaimana sebuah misi, rutin, bisa berubah menjadi hampir bencana hanya dalam hitungan menit? 16 jet F-35I sedang melintasi wilayah udara Iran di ketinggian tinggi. Semuanya terlihat lancar. Target sudah ditandai. Pertahanan dianggap sudah dihancurkan. Rute terlihat bersih, dan rencana pulang sudah disiapkan. Tidak ada alarm. Tidak ada kepanikan. Hanya operasi presisi seperti biasa di atas kertas. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal di balik semua itu. Terlalu tenang. Terlalu sempurna. Dan dalam operasi seperti ini, kesunyian biasanya bukan tanda aman, tapi tanda jebakan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya menunggu di depan? Iran ternyata tidak selemah yang diperkirakan intelijen. Sistem S-300 yang sebelumnya dianggap hancur, ternyata hanya sebuah umpan. Target palsu itu dibuat sangat meyakinkan, bahkan memancarkan tanda panas dan serpihan agar terlihat seperti benar-benar dihancurkan. Sementara itu, sistem S-300 yang asli dipindahkan jauh ke dalam pegunungan, dalam keadaan diam total. Tidak ada emisi, tidak ada radar. Hanya menunggu. Ini bukan kehancuran. Ini adalah penyesatan yang sangat terencana. Dan sekarang sistem itu masih hidup, mengamati setiap pergerakan di langit tanpa terlihat. Jet-jet F-35 itu tidak lagi berada dalam mode siluman penuh. Mereka membawa muatan bom di bagian luar dan dalam sekaligus. Konfigurasi ini memang meningkatkan daya serang, tapi mengorbankan kemampuan untuk tidak terdeteksi. Jejak radar mereka menjadi lebih besar. Mereka bukan lagi bayangan di langit. Mereka sudah menjadi target yang bisa dilihat. Keputusan ini disengaja. Lebih banyak daya hancur, lebih sedikit kemampuan sembunyi. Tapi keputusan itu datang dengan risiko besar. Di bawah sana, sistem radar sudah mulai menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sistem S-300 yang tersembunyi akhirnya mulai aktif dan mengunci target. Begitu radar memancarkan sinyal, posisinya langsung terungkap. Dan sinyal itu segera ditangkap oleh unit perang elektronik. Koordinatnya langsung dikirim, dan sebuah rudal HARM diluncurkan menuju sumber emisi. Ini menjadi perlombaan antara detik dan detik. Rudal mendekat dengan kecepatan tinggi, sementara sistem pertahanan mencoba menyelesaikan proses penembakan. Semua bergantung pada siapa yang lebih cepat, menyerang atau bertahan. Rudal itu tiba lebih cepat dari reaksi penuh sistem pertahanan. Ledakan besar menghantam posisi radar dan menerangi pegunungan dalam sekejap. Sistem S-300 itu hancur sebelum sempat menembakkan satu pun rudal. Tapi kehancuran ini tidak berarti keamanan. Justru sebaliknya, ini memunculkan pertanyaan baru. Jika satu sistem bisa bersembunyi dan bertahan seperti ini, berapa banyak lagi yang masih tersembunyi di tempat lain? Ketidakpastian itu mulai menyebar di setiap kokpit. Masalah lain mulai muncul, bahan bakar. Jarak ke target dan kembali mencapai sekitar 1.800 km. Tidak ada pesawat tanker yang tersedia. Semua ketergantungan pada tangki bahan bakar eksternal. Setiap manuver, setiap belokan tajam, setiap perubahan ketinggian menguras bahan bakar yang tidak bisa diganti. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada cadangan. Mereka seperti terbang dengan jumlah bensin yang tepat sampai tujuan, tanpa kesempatan untuk menyimpang sedikit pun. Saat memasuki wilayah dalam Tehran, muncul ancaman baru. Sistem pansir S-1 yang bergerak telah ditempatkan di dalam zona depot bahan bakar. Ini bukan pertahanan jarak jauh, tapi sistem jarak dekat yang sangat cepat dan mematikan. Radar dan meriam otomatisnya bisa bereaksi dalam hitungan detik. Jet-jet sekarang masuk ke zona industri yang sangat dilindungi.
Lingkungan berubah dari ancaman jarak jauh menjadi pertempuran jarak sangat dekat. Tidak ada ruang untuk ragu. Meski ancaman semakin dekat, bom presisi tetap dilepaskan. Sistem pertahanan langsung merespons dengan tembakan rudal. Jet melakukan manuver keras, menghindar dengan tekanan gravitasi tinggi. Rudal meleset hanya dalam hitungan detik. Sistem elektronik mengganggu arah tembakan, membuat rudal kehilangan targetnya. Dalam momen singkat itu, satu keputusan menentukan hidup dan mati. Salah satu tangki bahan bakar berhasil terkena langsung. Ledakannya bukan ledakan biasa, tapi ledakan uap bahan bakar yang sangat besar. Api naik ratusan meter ke udara. Panas menyebar dengan cepat ke seluruh area depot. Langit berubah menjadi oranye terang. Ini bukan akhir, tapi awal dari reaksi berantai yang lebih besar. Ledakan tidak berhenti di satu titik. Tangki lain mulai meledak satu persatu. Panas menyebar melalui sistem penyimpanan yang saling terhubung. Setiap ledakan memicu ledakan berikutnya. Seluruh fasilitas mulai runtuh dalam kebakaran besar yang tidak terkendali. Asap tebal mulai menyebar dan menutupi seluruh wilayah. Tiba-tiba sistem navigasi mulai terganggu. Sebuah jammer GPS bergerak diaktifkan di dalam kota. Sinyal melemah, lalu menjadi tidak stabil. Amunisi presisi mulai mengalami pergeseran jalur. Ditambah lagi dengan asap tebal, akurasi menjadi tidak bisa dipastikan. Sistem masih bekerja, tapi kepercayaan terhadap data mulai runtuh. Untuk mengatasi ini, data dari radar dan pesawat lain mulai dibagikan secara real-time. Sistem jaringan antar pesawat mulai memperbaiki koordinat secara langsung. Radar memetakan medan di bawah asap, lalu mengirim koreksi melalui jaringan data. Ini bukan sistem sempurna, tapi cukup untuk menjaga misi tetap berjalan di tengah kekacauan. Di tengah kekacauan itu, sebuah MiG-29 lepas landas secara diam-diam. Tidak ada radar aktif. Hanya sensor inframer yang mencari panas mesin musuh. Untuk sesaat, ia berhasil mengunci sebuah F-16. Tapi F-35 segera mendeteksi tanda panas itu dan mengunci balik. MiG tersebut langsung melakukan manuver keras dan menghilang ke dalam panasnya kota yang terbakar. Pertempuran tidak selesai, tapi menunjukkan bahwa ancaman masih ada di mana-mana. Target terakhir adalah sebuah kilang besar dengan kapasitas produksi ratusan ribu barel per hari. Ini bukan target biasa. Kesalahan kecil bisa memicu reaksi berantai yang sangat besar. Waktu sudah hampir habis, dan bahan bakar pesawat semakin menipis. Tidak ada kesempatan kedua. Bom dijatuhkan di tengah asap, panas, dan gangguan elektronik. Sistem koreksi tetap bekerja, menyesuaikan jalur di udara. Beberapa bom sedikit melenceng, tapi masih cukup dekat untuk menghancurkan zona penyimpanan. Ledakan besar terjadi, diikuti runtuhnya struktur di dalam kilang. Seluruh area kini berubah menjadi lautan api. Asap tebal menutupi langit. Sistem pertahanan kewalahan dan kehilangan koordinasi. Misi ini berhasil mencapai targetnya, tetapi dengan kondisi medan yang sepenuhnya tidak terkendali. Ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah kombinasi dari tipu daya, perang elektronik, keterbatasan bahan bakar, dan keputusan sepersekian detik. Setiap sistem diuji sampai batasnya. GPS bisa gagal, radar bisa ditipu, dan asap bisa mengubah segalanya. Yang jelas, perang modern bukan lagi soal senjata saja, tapi soal informasi, kecepatan, dan kemampuan bertahan di dalam kekacauan. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, tulis pendapat kamu di komentar. Jangan lupa subscribe, share video ini, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya.